Halo GID, seperti biasa sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Kita bacain novel Murder Back chapter 58-19. Di sini diceritakan serangan dewa spiritual raksasa. Tinta sederhana namun keras, dan bahkan dua mas ras manusia Orde ke-9 merasa sulit untuk menolak. Di tengah penerbangannya, Gyogyo melemparkan sebuah benda ke arah Master Klan Tinta. Pada saat itu, Monayi merasakan bahaya yang dasar, segera merasakan ada sesuatu yang salah. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah kata-kata Yangkai. Selama bertahun-tahun dia telah bertarung dengan Yangkai di tempat terbuka dan alam kegelapan. Dan setelah banyak kontrol konfrontasi, dia tidak pernah bisa mendapatkan keuntungan apapun, terutama dalam dua pertukaran terakhir. Dia jelas memiliki keuntungan besar dan akan membunuh Yangkai. Tetapi pada akhirnya Yangkai selalu berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan sebelum klan Tinta telah kehilangan sejumlah besar penguasa wilayah bawaan. Pada kesempatan terakhir, seorang loyal sejati dan bahkan beberapa peserta loyal telah jatuh. Bisa dikatakan bahwa Yangkai sudah lama menjadi iblis batiniah Monayi. Ketika dia memastikan bahwa Yangkai terperangkap di dalam tungku semesta dan belum melarikan diri, Monayi merasakan penyesalan dan kegembiraan. Akhirnya dia tidak lagi harus menghadapi bintang pembunuh ras manusia, namun dia tidak akan pernah berpikir bahwa dalam situasi ini dia harus menghadapi kartu truf Yangkai. Tidak tahu apa bola yang dilempar Gyogyo, tetapi selama ini melibatkan Yangkai dia tidak bisa mengabaikannya. Bola kecil itu sangat cepat dan segera setelah suara Gyogyo jatuh, itu tiba di depan mereka dan Raja Bus sudah mengangkat tangannya untuk meninjau bola itu. "Jangan!" Monayi berteriak, tapi sudah terlambat. Di bawah bandir kekuatan dahsyat ini, bola itu tampaknya membeku sesaat sebelum menyerang lagi tanpa perlawanan. Ekspresi pesuruh sedikit berubah. Orang lain mungkin tidak dapat memahami kedalaman bidang ini, tetapi dia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Bola kecil ini memiliki berat yang tidak terbayangkan. Dan dengan dukungan Open Heaven Orde ke-9, satu pukulan sebenarnya tidak dapat memblokirnya. Bola itu dengan cepat mendekatinya, dan meskipun peserta sudah mendengar teriakan Monayi, rasa krisis yang besar menyelimutinya saat ini. Jadi dia tidak peduli tentang hal lain dan malah meningkatkan kekuatan di tangannya, bahkan lebih. Menggunakan kekuatan penuhnya dengan dentuman keras, kehampaan bergetar dan loyal semua mengeluarkan erangan terendam sebelum terbang mundur. Pada saat yang sama, bola itu juga pecah lagi. Bola itu bukan artefak yang solid. Jadi bagaimana itu bisa tetap tanpa cedera di bawah kekuatan penuh dari pesuruh Yarlot? Saat bola itu hancur, prinsip ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan liar. Saat bola kecil itu hancur, sejumlah besar benua terapung yang hancur tiba-tiba muncul di kehampaan. Ukuran benua terapung itu melesat ke segala arah, menyebabkan kelompok Master Klan Tinta panik dan jatuh ke dalam kekacauan. "Dunia semesta!" Monayi berteriak, matanya sedikit gemetar. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa bola ini bukan bola, tetapi seluruh dunia semesta. Hanya saja dunia semesta ini telah disempurnakan oleh seseorang yang menggunakan beberapa metode misterius untuk menciptakan penampilan yang tampaknya biasa ini. Dikombinasikan dengan kata-kata Gyogyo sebelumnya, Monayi langsung memikirkan Yangkai. Di dunia ini selain Yangkai, siapa lagi yang bisa mencapai prestasi luar biasa seperti itu? Selain itu, beberapa tahun yang lalu dia sepertinya telah mendengar desas-desus bahwa seorang mas ras manusia telah berhasil memperbaiki dan menyelamatkan banyak dunia semesta dari pasukan Klan Tinta. Banyak dunia semesta yang telah berdiri dalam kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang. Ada juga murid Tinta yang mengungkapkan informasi yang relevan, yang memiliki metode untuk memperbaiki dunia semesta menjadi bola kecil yang tampaknya disebut manik dunia. Menggabungkan semua informasi ini bersama-sama, Monayi sekarang mengerti bahwa ini adalah manik dunia yang telah disempurnakan oleh Yangkai. Kekuatan pesuruh Royal sangat besar, jadi di bawah kekuatan penuhnya tentu saja tidak sulit baginya untuk menghancurkan Bloodbath. Namun pesuruh Royal juga menderita beberapa luka ringan karena hal ini, terutama karena dia tidak menyangka benda sekecil itu memiliki kerusakan yang begitu besar. Tapi apa yang bisa dia lakukan oleh manik dunia pada Klan Tinta? Apakah ini hadiah yang ditinggalkan Yangkai? Jika demikian, itu adalah terlalu mengecewakan. Hati Monayi menegang, mengetahui bahwa segala sesuatu tidak sederhana kelihatannya. Sambil menahan dampak dari benua terapung yang hancur, dia dengan tenang mengamati sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan dan ekspresinya berubah secara drastis. Di
Di bidang penglihatannya, benua terapung raksasa yang menutupi langit tiba-tiba mulai memancarkan aura yang menakutkan. Saat aura ini muncul, sosok perlahan berdiri dari kehampaan. Sosok ini agung dan kepalanya yang botak seperti matahari besar yang menyinari langit. Penampilannya garang dan dipenuhi dengan kesederhanaan yang aneh. Tampaknya baru saja bangun dari tidurnya. Matanya masih dipenuhi dengan sedikit kebingungan dan kantuk, tetapi ekspresinya wajahnya agak tidak senang. Siapapun yang terbangun dengan paksa dalam tidurnya mungkin akan seperti ini. Jiwa Monaya hampir meninggalkan tubuhnya dan saat dia berteriak, "Dewa spiritual raksasa." Bagaimana mungkin ada dewa spiritual raksasa di sini? Monaya segera menyadari bahwa ada dewa spiritual raksasa yang disegel dalam manik dunia kecil ini, dan dia akhirnya mengerti bahwa manik dunia ini bukanlah hadiah yang ditinggalkan untuk Klan Tinta, tetapi dewa spiritual raksasa. Meskipun dewa spiritual raksasa ini sepertinya baru saja bangun dari tidurnya, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Dewa spiritual raksasa Tinta diciptakan berdasarkan ras unik ini dan karena jiwa Klan Tinta. Setiap dewa spiritual raksasa Tinta dapat dianggap sebagai Klan Tinta. Di dunia ini, selain Klan Tinta, sulit untuk menemukan makhluk yang lebih kuat dari ras aneh ini. Selama ini Klan Tinta selalu menganggap dewa spiritual raksasa Tinta sebagai katutup mereka yang paling kuat. Tidak melembakannya setelah bertahun-tahun, tetapi menunggu kesempatan yang baik. Sekarang setelah kesempatan ini muncul dengan sendirinya, Monaya memimpin banyak prajurit laut ke wilayah kabut angin untuk membunuh dua mas ras manusia Orde ke-9. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk membantu dewa spiritual raksasa Tinta melarikan diri. Setelah masalah ini selesai, Klan Tinta akan memiliki kekuatan dan modal untuk menyapu ras manusia. Dewa spiritual raksasa Tinta ini adalah kepercayaan terbesar mereka dan sulit bagi ras manusia untuk menghadapinya. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Yangke akan memiliki cara untuk berurusan dengan katutup tersembunyi Klan Tinta. Apalagi dia sudah punya cara untuk menghadapinya. Mulanya tidak tahu kapan Yangke memberikan wordpad itu ke Kiao, tapi itu jelas bukan baru-baru ini. Mungkin 1000 tahun yang lalu, mungkin 2000 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih awal. Apakah Yangke sudah mengantisipasi adegan ini sejak awal? Monaya dengan cepat menepis pemikiran ini. Meskipun Yangke sulit untuk dihadapi, tidak mungkin baginya untuk meramalkan situasi seperti itu. Dia telah menyerahkan manik dunia dengan dewa spiritual raksasa yang disegel ke Kiao untuk mencegah dewa spiritual raksasa Tinta melarikan diri suatu hari nanti. Dia tahu bahwa dewa spiritual raksasa Tinta pasti akan melarikan diri. Di dunia ini hanya dewa spiritual raksasa yang sebenarnya yang bisa melawan dewa spiritual raksasa Tinta. Tindakannya kali ini hanya bisa dikatakan bertepatan dengan rencananya, dan cepat atau lambat itu akan terjadi. Menyadari hal ini, mulut Monaya dipenuhi dengan kepahitan. Dia mengira Yangke akan terjebak di tungku semesta dan tidak akan pernah menghadapi musuh yang begitu kuat lagi. Tetapi siapa yang mengira bahwa bahkan jika dia terjebak, dia masih akan jatuh ke dalam perangkapnya. Bintang Bumbu ini memang musuh seumur hidupnya. Sementara